Setelah saya dioperasi, kemudian saya kena kemo lagi. Itu kemo itu, aduh, benar-benar saya sudah nggak kuat. Kemo itu sangat berat sebetulnya. Aduh, saya nggak ingin orang lain kena kemo deh sebetulnya. Karena kemo itu betul-betul membuat kita bukan diri kita. Gitu. Itu luar biasa sakitnya kemonya. Jadi selama saya kemo itu, saya itu permulaannya masih gagah. Seminggu saya masih bisa jalan ke kamar mandi, masih bisa muntah atau buang air besar tuh, karena itu terus. Minggu kedua saya udah ngerangkak, saya udah nggak bisa berdiri. Setiap kali kemo seperti itu. Nah setelah saya dioperasi, saya di kemo, itu kemo saya yang keempat, saya nggak bisa jalan udah, karena operasi masa itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh saya bilang, ya Allah ambil aja diri saya nggak berguna. Udah nggak berguna, saya bilang gitu. Untuk apa, saya bilang gitu. Kalau saya udah nggak berguna lagi, saya bilang gitu. Di situ saya merasakan, udah ya. Tapi alhamdulillah ya, hanya sebentar. Karena setelah itu saya sadar sekali dan saya minta maaf. Saya bilang astagfirullahaladzim, kok saya begini. Saya sudah ditemani kemo 3 kali, saya dioperasi, semua berhasil. Keempat kok saya begini, saya bilang gitu. Nah, di situ saya rasakan ada pelukan yang luar biasa dan saya astagfirullah terus ini. Dan itu menyadarkan saya. Akhirnya saya bilang, enggak, saya harus berjuang melawan ini. Dan benar, setelah itu saya berjuang, semangat saya jalan. Ketika kemo kelima, saya sudah bisa ngajar lagi. Saya minta ngajar, walaupun 1 jam. Saya bilang, saya boleh nggak saya ngajar. Jadi ada aktivitas lain ya? Saya ada aktivitas. Walaupun kondisi tubuh Anda waktu itu benar-benar ya nggak bisa di itu. Iya, tadi kan Anda sebutkan Anda tidak suka kalau ada orang mengasihani Anda, betul, bersedih, betul, bahkan kalau datang nengok terus nangis malah. Itu kenapa nggak senang? Itu berat kan gini. Seharusnya semua pasien kanker yang saya tahu, kalau yang datang nangis, itu membuat mereka menderita. Makanya sekarang setiap kali saya membantu pasien atau relawan, saya sebagai relawan, ke keluarganya saya bilang nomor 1, awas kalau ada yang nangis di depan pasien. Awas, saya bilang itu. Karena itu menjatuhkan semangat pasiennya. Malah diajaknya gembira, nggak ada apa-apa, seperti nggak ada apa-apa. Sakit flu lah gitu loh. Oke, saya baru tahu sekarang ya. Jadi kalau ada pasien kanker saya datang bawa tapi tadi lebih gembira ya. Gembira, boleh. Iya. Nah, dengan pengalaman hidup Anda seperti ini, adakah sesuatu yang ingin Anda pesankan kepada penonton baik yang di studio maupun yang di rumah? Oh ya, terutama kaum perempuan dimanapun Anda berada, tolong sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Setiap hari, jangan hanya pada waktu-waktu tertentu. Karena kanker tuh timbulnya kita nggak tahu kapan. Dan pemeriksaannya sangat mudah, ya, bisa dilakukan pada waktu saat mandi, di mana kita sedang mandi banyak busa, bisa melakukan itu, atau pada waktu kita tidur, mau tidur, ya, itu harus diperiksa. Karena kanker itu tidak terasa. Sampai dia menjadi stadium yang lanjut baru terasa, dan itu sudah terlambat. Dan kalau sudah terlambat, biayanya sangat besar, ya. Oleh karena itu, sejak dini, sejak Anda merasa Anda sudah bisa memeriksa payudara Anda sendiri, coba memeriksa kiri dan kanan setiap hari. Nggak ada susahnya. Baik, terima kasih Ibu Eni.